Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan uji Smart PLS, lalu uji validitas dan diskriminan di Smart PLS ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan datasetnya itu data yang menggunakan variabel intervening. Jadi ada X1, X2, Y, dan Z. Nah, Z ini adalah variabel interveningnya ya. Nah, mau menyamakan pikiran dulu, di sini adalah alur penelitian dari variabel yang ada variabel interveningnya ya teman-teman. Jadi variabel intervening itu letaknya ada di tengah-tengah gitu. Nah, intervening itu juga bisa disebut sebagai mediasi. Nah, di sini alurnya itu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, dan Z terhadap Y. Tuh. Nah, di sini labelisasi halal atau X1 diuji berpengaruh atau tidak terhadap Y atau penjualan. X2 review customer diuji berpengaruh atau tidak terhadap penjualan. Labelisasi halal atau X1 diuji berpengaruh atau tidak terhadap kepercayaan brand. Lalu review customer atau X2 diuji berpengaruh atau tidak terhadap kepercayaan brand. Lalu kepercayaan brand diuji berpengaruh atau tidak terhadap penjualan atau Y. Z terhadap Y ya. Lalu H6, labelisasi halal diuji berpengaruh atau tidak terhadap penjualan jika dimediasi oleh kepercayaan brand. Nah, kepercayaan brand itu adalah Z, variabel intervening. Lalu review customer diuji berpengaruh atau tidak terhadap penjualan jika diinterveningin oleh kepercayaan brand. Nah, kepercayaan brand ini adalah Z. Nah, di sini alur pengujiannya yang pertama outer model, inner model, hipotesis, pembahasan. Outer model itu ada validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Lalu inner model ada R-square dan hipotesis. Hipotesis ini sebenarnya masuk ke salah satu inner model ya. Tapi deskripsi itu kebanyakan itu biasanya atau enggak biasanya juga sih ada aja skripsi yang beda heading. Jadi inner model tuh hanya berisi R-square, lalu hipotesis itu ya hipotesis dia berdiri sendiri, tapi overall hipotesis ini sebenarnya masih masuk ke dalam inner model maupun hipotesis langsung atau hipotesis tidak langsung. Lalu yang terakhir adalah biasanya pembahasan. Nah, outer model. Nah, outer model ada 3, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Nah, kalau misalkan kita lagi menguji validitas konvergen, lulus atau enggaknya, yang kita lihat nilainya adalah loading factors dan AVE-nya. Atau memberikan faktornya aja nggak apa-apa. Nah, rulesnya harus di atas 0,7. Nah, ini harusnya 0,7 ya, bukan 0,07. Nah, harus di atas 0,7. Nah, yang 0,7 ini sangat direkomendasikan. Kalau 0,6 dia cukup, atau 0,5 ya masih bisa. Tapi kalau di bawah 0,7 di Smart PLS-nya itu bakal merah. Jadi memang direkomendasikannya 0,7. Lalu validitas diskriminan yang dilihatnya nilainya apa? Yaitu nilai cross loadings. Nah, rulesnya indikator instrumen dengan konstruksinya variabel harus lebih besar daripada indikator instrumen. Nah, lalu reliabilitas yang dilihat konstruk reliability and validity. Rulesnya harus composite reliability-nya tuh harus di atas 0,7 dan AVE-nya harus di atas 0,5. Nah, sekarang mari kita ke Smart PLS ya. Klik new project. Habis itu nama, NIM, praktikum, double klik. Nah, sebelumnya aku mau memperlihatkan ini adalah hasil dari kuesioner ya teman-teman. Data yang kita ambil adalah data hasil dari kuesioner. Jadi memang Smart PLS itu sangat mudah ya kalau misalkan kita mau menguji data-data hasil kuesioner karena memang designed for it. Nah, sudah masuk semua nih. Pastikan di sini missingnya tuh 0 semua ya. Jangan ada yang keisi tuh. Lalu sekarang kita mau buat pertama itu kerangka modelnya dulu, kerangka pemikirannya dulu yang biasanya ada di bab 2 atau bab 3 ya. Klik 2 kali. Nah, di sini kalian klik CTRL yang ada di keyboard. Habis itu P1, P2, P3, P4, P5, 6-nya di drag ya secara berkelompok ini.
KB ini, KB itu kan adalah kepercayaan brand kan, atau brand trust kalau dalam bahasa Inggris, yaitu adalah di sini sebagai variable intervening. Nah di sini kita ganti namanya ya, kita rename. LH itu ya labelisasi kepercayaan brand. RK itu review customer atau konsumen. Nah di sini kita ini ya, aplikasikan ke sini aja. Nah sekarang kita mau mengkonekkan, mau membuat kerangka pemikiran yang sesungguhnya ya, alur penelitian, alur pemikiran itu konsepnya itu kayak gimana. Nah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nah di sini diklik ya, di sini klik biar ada garisnya. Kita tadi kan pilih connect kan, supaya ada garisnya kursor kita. Habis itu X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, lalu Z terhadap Y. Nah, habis itu kita cuci kursornya dulu biar nggak ada ini, dan nggak ada jejak garis. Nah ini dirapiin aja ya. Nah ini kalau udah kerangka pemikirannya, kita export as image to file, apa KP gitu ya, kerangka pemikirannya. Nah ini bisa kita langsung masukkan saja ke skripsi atau ke interpretasi kita. Nah, di sini aku sudah ada ya teman-teman, kerangka hasil dari kerangka pemikirannya. Nah kalau udah ada, kita sekarang baru masuk ke outer model, inner model. Yang pertama outer model. Nah, outer model tadi ada apa aja? Ada 3 jenis uji di dalamnya, validitas konvergen dan validitas diskriminan, lalu ada uji reliabilitas. Nah di sini kita pertama tuh validitas konvergen dulu ya. Yang dilihat di sini katanya outer loading dan AVE. Nah loading faktor kita ke smart PLS nya dulu, kita calculate PLS algorithm. Nah ini kita memerintahkan smart PLS nya untuk menghitung data kita ya, mengkalkulasikan data kita. Nah sekarang kita mau uji konvergen teman-teman. Nah loading yang kita lihat loading faktor dan AVE nya. Oke sekarang kita loading faktor lihatnya di mana? Di outer loadings. Nah ini ya namanya outer loadings atau loading faktor. Nah ini ada yang merah-merah, yang merah-merah itu yang di bawah 0,7, yang di atas 0,7 mah hijau semuanya. Nah ini kita copy dulu ya, copy to clipboard Excel format. Kita buka Excel kita dulu. Kita rapihkan dulu di sini. Copy aja ya teman-teman. Nah ini hasil kopiannya. Hasil kopiannya bakal seperti ini. Nah di sini kita bisa lihat ya, yang di bawah 0,7 itu akan merah dan dia tidak valid gitu. Nah kalian copy, habis itu kalian tinggal tambahin keterangannya aja ya, valid atau tidak validnya gitu. Nah lanjut lagi. Nah ini tidak valid. Nah yang tidak valid itu yang KB1, ingat-ingat KB1, LH4, LH5, RK6 sama P1. Nah kalau nggak valid diapain?
dihapus ya teman-teman, dihapus lalu dikalkulate ulang. Nah kita hapusnya, nah ini di copy dulu ya, dibilang dulu outer loading tahap 1, nanti ketika sudah dihapus jadinya outer loading tahap 2. Nah di Smart PLS nya kita hapus dulu ya. Hapusnya gimana, kita kesini. Nah tadi apa aja tadi yang merah, KB1, LH4, LH5, KB1, LH4, LH5, lalu apa lagi, RK6 sama P1. RK6 lihat, RK6 dan P1. Nah lalu dirapikan saja ya, ini data kiri, ini data kanan. Sebenarnya ada terapinya teman-teman, cuman ya memang ini uji tercepatnya atau pengolahan tercepatnya ya melalui eliminasi, proses penghapusan gitu. Nah ini kalau misalkan sudah dihapus semua seperti ini, kita hitung ulang outer loadingnya. Caranya gimana? Klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah dia mulai hitung. Nah kita cek lagi nih outer loadingnya udah hijau semua belum. Oh udah hijau semua ya, seperti biasa kita klik Excel format, lalu dirapih-rapihkan di Excel, Nah yang nantinya akan jadi seperti ini, tabel 2 outer loading tahap 2, valid semuanya. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, sudah valid semua, seluruh indikator nyatakan valid, temuan ini mengindikasikan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruknya secara tepat sehingga mendukung validitas konstruk dalam modul pengukuran. Nah gitu teman-teman, jadi model kita kali ini sudah valid karena sudah hijau semua ya, sudah di atas 0,7 semua. Nah sekarang kita ngecek nilai AVE nya. Nah nilai AVE nya lihat di mana, nilai AVE nya itu di construct reliability, dan ini dia nilai AVE, average variance extracted. Di sini 0,596, 0,764, 0,728 dan 0,638. Nah semuanya ini kita bikinin table ya. Nah di sini valid semua ya. Kenapa valid semua? Karena nilai AVE itu memang harus di atas 0,5 ya. Nilai AVE itu bisa untuk uji konvergen dan validitas pun juga bisa, ataupun validitas konvergen dan reliabilitas itu juga sama-sama melihat AVE itu. Tapi overall kalau misalkan outer loadingnya sudah valid, yang kemungkinan AVE nya juga akan ikut valid ya teman-teman, masih kemungkinan. Nah selanjutnya selain ada validitas konvergen, sekarang kita ke diskriminan validity. Nah coba kita lihat ketentuannya diskriminan validitas diskriminan. Nah, korelasi antar indikator instrumen dengan konstruknya variabel harus lebih besar daripada indikator instrumen pada konstruk variabel lainnya. Nah, ini memang agak tricky ya. Kita lihat di cross loadings. Discriminant validity and klik cross loadings. Nah, ini ya bisa dilihat semua teman-teman. Bisa di klik Excel format. Habis itu kita rapi-rapi di sini. Dirapihkan saja ya. Nah, di sini aku tandain nilai-nilai mana aja yang harus kalian notice ya.
angka ini adalah angka-angka yang harus kalian notice ya. Nah, gimana cara mencari tahunya angka-angka yang harus kita notice? Yaitu bisa dari mencocokkan atas sama samping ya. Di sini KB itu kan kepanjangan dari kepercayaan brand. Jadi seluruh yang samping-samping ini, seluruh KB ini sampai KB 6 dicocokin sama kepercayaan brand. Jadi kayak titik koordinatnya tuh angka apa aja yang tepat berada di bawah titik koordinat judul atas sama judul samping ini ya, teman-teman. Lalu begitupun dengan labelisasi halal, di sini judul atas sama judul sampingnya ketemu nih di angka-angka ini. Nah, ditebelin sama kalian. Begitupun dengan penjualan, di sini angka-angka yang bertemu dengan judul atas dan judul samping juga diiniin sama kalian. Begitupun dengan review konsumen. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui angka apa aja yang perlu kita notice, sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara menilainya atau dasar pengambilan keputusannya, teman-teman. Nah, di sini angka-angka yang sudah kita tanda-tandain ini, kita lihat baris per baris ya. Apakah selain tanda-tanda yang selain angka-angka yang kita tandain, apakah ada angka-angka yang lebih besar daripada angka ini, daripada angka yang di kuning-kuningin ini? Misalkan kayak KB2, baris KB2 dia kepercayaan brand yang harus kita notice 0,76, labelisasi halal 0,289, penjualan 0,456, dan review konsumen 0,556. Nah, ketiga ini, labelisasi halal, penjualan, review konsumen 0,289, 0,456, dan 0,556, gak ada yang melebihi nilainya dari 0,76. Jadi angka-angka yang kita kuning-kuningin ini, yang kita tanda-tandain ini harus lebih besar daripada angka-angka yang tidak diapa-apain ini. 0,759 dia lebih besar daripada 0,342, 0,407, 0,465. Nah, di sini juga selanjutnya 0,796 dia lebih besar daripada 0,345, 0,475, dan 0,503. Lalu KB5 0,766 lebih besar daripada 0,485, 0,61, 0,177. KB6 0,78 harus lebih besar daripada 0,729, 0,879, dan 0,133. Nah, di sini kita melihat yang missing, yang salah nih. Nah, di sini di KB6 bagian penjualan titik koordinat bertemu ada ini muncul 0,879 tiba-tiba. Nah, 0,879 kan lebih besar ya daripada 0,78. Maka harus kita hapus. Kita delete gitu ya. Nah, di sini pastikan semuanya sudah bersih semua ya, per baris ini ke samping, nggak boleh ada nilai yang melebihi daripada nilai yang dikuning-kuningin ini, sesuai dengan barisan-barisannya. Kalau sudah, copy aja ya. Nah, di sini tahap 1 ini ada yang nggak valid nih, dia harusnya unvalid dan merah harusnya. Nah, tapi kemudian kita sudah hapus, jadinya valid semua di sini ya, sudah valid semua. Nah, KB6 tadi yang tidak valid itu sudah dihapus. Nah, nilai cross-wordings untuk variabel kepercayaan brand, penjualan, labelisasi halal, dan review konsumen memiliki nilai korelasi antar indikator instrumen dengan konstruksinya variabel lebih besar daripada indikator instrumen pada konstruk variabel lainnya. Jadi, yang menurun tadi nih, yang ditebel-tebelin, ini sudah lebih besar semuanya ya. Ini adalah angka-angka yang memang seharusnya lebih besar daripada angka-angka figuran yang tidak ditebel-tebelin ini. 0,76 lebih besar daripada 0,289, 0,456, dan 0,556 sesuai dengan barisannya masing-masing ya, teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, berarti model kita sudah valid dan kita bisa lanjut ke uji reliabilitas yang akan kita jelaskan di next berikutnya. Oke, teman-teman.
Nah, ini kita bisa X aja ya, close. Yes. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.